bisa sharing gitu ya terkait pertemuan kita hari ini. Ada terkait dengan kebijakannya. Sebelum Bapak Ibu sekalian nantinya menulis buku teks gitu ya, buku teks pendamping, saya pikir nanti Bapak Ibu sekalian perlu melihat perbedaan posisi buku teks pendamping seperti apa, sehingga ketika nanti Bapak Ibu sekalian mulai menulis materi dan sebagainya, sudah bisa memposisikan materi dan sebagainya itu sebagai buku teks pendamping. Lalu kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, sebuah hal yang luar biasa sebenarnya ketika Bapak Ibu yang menjadi guru kemudian memperoleh kesempatan untuk menulis buku seperti itu. Satu, di pusat perbukuan sendiri kebijakannya saat ini Bapak Ibu sekalian, kami tuh memprioritaskan guru untuk menjadi penulis buku teks yang ada di pusat perbukuan. Entah mungkin di sini ada yang sudah pernah mendapatkan semacam pengumuman atau apa gitu ya, bahwa pusat perbukuan ingin merekrut penulis gitu. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah dapat informasi itu? Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini kebijakannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kami merasa bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di lapangan bertahun-tahun, sudah punya pengalaman banyak, pengalaman praktik, itu pasti punya hal-hal yang sifatnya lebih praktis, lebih implementatif untuk digunakan di kelas. Dan kami ingin buku-buku kita, buku yang nantinya akan dipakai oleh guru-guru lainnya, itu bisa langsung secara praktis juga bisa diimplementasikan. Dan pasti Bapak Ibu sekalian punya banyak pengalaman, punya banyak cerita, punya banyak metode itu ya untuk mengajarkan suatu materi, dan itu sayang sekali kalau tidak dibagikan ke guru-guru lain. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya, tapi juga nantinya bisa bermanfaat untuk guru-guru seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian ada 3 hal yang nanti mau disampaikan, yaitu terkait dengan kebijakan buku teks pendamping, kemudian kriterianya seperti apa, lalu ada tahapan penyusunan gitu ya, terutama dikaitkan dengan kebijakan kemerigasi pada saat tadi ada pembelajaran mendalam, kemudian ada skala kelulusan gitu ya, seperti itu. Dan di luar itu nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait penggunaan teknologi dan sebagainya. Yang pertama adalah kebijakan buku teks pendamping. Saya nggak tahu. Selama ini Bapak Ibu tahu jenis-jenis buku apa saja ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa mau sharing cerita? Ada? Jadi, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sekolah, gitu ya. Di sekolah sendiri sebenarnya punya pilihan untuk membuat banyak jenis buku sebenarnya, gitu ya. Kalau menurut regulasinya, jadi kita di Indonesia itu sudah ada undang-undang terkait perbukuan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Itu secara garis besar ada 2 jenis kategori buku. Ada yang kami sebut sebagai buku umum, yaitu buku yang biasa kita temui di toko buku, gitu ya, di marketplace, gitu ya, di banyak tempat. Kemudian ada lagi namanya buku pendidikan. Buku pendidikan adalah buku yang digunakan di satuan pendidikan atau di sekolah. Dan ketika sebuah buku ingin menjadi buku pendidikan, maka perlu ada namanya kurasi atau penilaian. Dan itu yang dilakukan oleh pusat perbukuan. Ya. Nah, di buku pendidikan sendiri ada 2 kategori besarnya, yaitu buku teks dan buku non-teks. Buku teks itu adalah buku yang mengacu pada kurikulum. Ya, pokoknya seluruh isinya, seluruh materinya, semuanya dalam buku teks itu harus sesuai dengan kurikulum, harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian ada lagi namanya buku non-teks. Ini buku yang sifatnya lebih umum, bentuknya macam-macam, bisa komik, bisa antologi puisi, bisa novel, gitu ya, macam-macam sekali. Ini seperti buku umum. Nah, di antara 2 buku ini itu ya, kewenangan atau kewajiban pemerintah itu hanya satu, yaitu buku teks utama. Jadi pemerintah itu wajib menyusun buku teks utama.
itu saja. Di luar itu, Bapak Ibu, masyarakat, teman-teman penerbit itu diperkenankan sebenarnya untuk bergabung, untuk berpartisipasi, berkolaborasi dalam proses penyediaan buku atau tidak secara buku. Nah, untuk buku teks yang diperkenankan untuk dibuat oleh masyarakat itu disebut sebagai buku teks pendamping. Bapak-Ibu sekalian. Dan itu yang mau kita susun ya, kita mulai susun dari hari ini di pertemuan ini. Kemudian ada lagi buku non teks, ini juga sebenarnya saya nggak tahu kemarin Pak Agus cerita ada teman-teman di Adi Oxy juga ternyata punya genre gitu ya, yang bukan hanya buku teks seperti itu ya. Semoga nanti kedepannya juga ada pelatihan atau workshop terkait buku non teks. Nah, buku non teks ini kategorinya ada 3, ada pengayaan, ada referensi, dan panduan pendidik. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Pengayaan itu buku-buku yang biasa Bapak Ibu semua temui di toko buku, ya, sifatnya bisa komik, novel dan sebagainya. Kemudian lagi ada referensi itu buku-buku yang menjadi acuan dalam periode tertentu. Itu bentuknya bisa ensiklopedia, kemudian ada kamus, gitu ya, ada atlas, gitu ya. Kemudian ada lagi buku panduan pendidik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menulis buku, tidak ingin mengacu pada kurikulum, tapi ingin bermanfaat untuk koleganya, teman-temannya, yang sesama guru, silakan buat buku panduan pendidik. Gitu ya. Bisa mengajarkan misalkan metode assessment, metode pembelajaran dan sebagainya. Itu diperkenalkan. Ya. Dan sekolah diperkenalkan juga untuk membeli buku-buku ini dengan menggunakan dana BOS. Sementara untuk daerah juga diperkenalkan menggunakan DAK untuk membeli buku-buku ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke buku pendidikan, berfokus pada buku teks di Bapak Ibu sekalian. Ada perbedaan dasar antara buku teks utama dan buku teks pendamping. Jadi buku teks utama sendiri adalah buku yang wajib disusun oleh pemerintah, ya, mengacu pada keseluruhan CP. Jadi kalau di CP itu ada 8 elemen misalnya, maka satu buku itu 8 elemennya harus masuk. Seperti itu. Kemudian bentuknya ada 2, ada buku siswa dan buku guru. Ada buku yang isinya materi-materi yang itu dibaca oleh siswa, ada buku yang isinya metode pembelajarannya atau bagaimana cara pembelajaran siswanya menggunakan buku tersebut di dalam buku guru. Seperti itu. Kemudian lagi di buku ini itu ya, karena memang seluruh isinya harus mengacu pada CP, keseluruhan CP, makanya buku teks utama itu sifatnya pada materinya sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan buku teks di sekolahnya ini sudah merasa bahwa buku dari pemerintah materinya dikit ya, gitu ya. Karena memang yang di dalamnya adalah materi-materi yang sifatnya esensial saja. Gitu. Lalu kemudian lagi di buku teks utama ini karena sedikit gitu ya, dan ada keterbatasan, maka pencapaian atau target capaian yang ingin digunakan atau yang ingin dicapai itu hanyalah sifatnya itu standar rata-rata. Nah, terkadang kan sekolah punya atau daerah punya kebutuhan lain, punya, saya nggak pengen ini standarnya seperti ini, pengen lebih, gitu ya. Atau sebaliknya, ini standarnya sudah dicapai nih kalau pakai buku ini, buku teks utama, ini susah nih mengatakan siswa-siswa untuk mencapai standar tersebut. Maka untuk mengisi atau mencari celah tadi itu ya, diperkenankanlah sekolah untuk menggunakan buku teks pendamping. Betul. Nah, buku teks pendamping ini sifatnya tetap harus mengacu pada kurikulum, namun tidak perlu seluruhnya. Ya, jadi kalau misalnya tadi CP ada 8 elemen, mau buku teks pendamping isinya hanya 3 elemen saja, boleh. Kemudian lagi misalnya di buku teks utama misalnya ada 10 bab, buku teks pendamping mau 5 bab aja nih, boleh. Ya, jadi saat ini kalau Bapak Ibu sudah mulai memikirkan kerangka tulisannya, sistematika dan sebagainya, sudah mulai berfokus gitu ya pada materi-materi atau pokok-pokok inti dari bukunya tersebut
bisa diperluas, diperdalam, dan diperkaya. Ya. Nah, sifatnya sendiri adalah memperluas, memperdalam, dan melengkapi buku teks utama. Buku teks utama sendiri karena isinya hanya materi esensial, sangat tidak lengkap sebenarnya. Ya. Guru perlu lagi mencari bahan-bahan itu ya, yang nanti bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, bahan-bahan tersebut bisa dicari dari buku teks pendamping Bapak Ibu semuanya. Lalu buku teks pendamping itu hanya ada buku siswa, tidak ada buku guru. Kemudian lagi nantinya buku teks pendamping ini akan dinilai, perlu dinilai untuk kemudian nantinya bisa digunakan di masyarakat atau di sekolah secara pendidikan. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya coba share hingga kita bisa cepat saja ya. Dasar hukum yang Bapak Ibu lakukan saat ini sebenarnya cukup kuat. Bapak Ibu bisa lihat di sini dari mulai undang-undangnya ada, bahkan sampai ke peraturan kepala desanya, Badan Standar Kurikulum dan Pendidikan. Yang itu bisa dijadikan acuan nanti ketika Bapak Ibu melakukan proses penulisan. Nah ini ya. Oke. Di sini saya mau berfokus Bapak Ibu sekalian. Di pusat perbukuan biasanya ketika kami memulai proses penulisan ada sesi tersendiri untuk membahas kriteria dan standar ini. Kita nggak ingin Bapak Ibu nantinya sudah menulis cukup banyak, tapi kemudian ketika dinilaikan tidak lulus gitu ya. Sebuah sayang sekali seperti itu ya. Karena itu sebelum proses menulis dilakukan maka perlu pemahaman yang cukup terkait kriteria dan standar yang sekalian. Secara garis besar ada 4 standar yang bisa diacu. Ada standar materi, ada standar penyajian, ada standar desain, dan standar pengrafikan. Ya. Ini adalah bahasa yang digunakan di dalam undang-undangnya. Ya. Nah, untuk standar materi sendiri ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang ini nanti perlu dilihat kembali Bapak Ibu sekalian ketika dalam proses penulisan. Yang pertama ada syarat isi. Ini sifatnya mutlak. Mau mata pelajaran apapun, mau jenis buku apapun, semuanya harus terpenuhi, ya. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, kemudian tidak diskriminatif, gitu ya. Tidak mengandung pornografi, tidak ada kekerasan dan kebencian. Nah ini sifatnya mutlak. Terkadang ada beberapa mata pelajaran yang kadang agak nyerempet di Bapak Ibu sekalian ya. Pernah gitu ya, kemarin kami menilai buku SMK buku SMK untuk saya lupa pelayanan kesehatan kalau tidak salah. Ya. Jadi di dalam satu halaman itu ada gambar anatomi tubuh manusia, cuma di bagian sensitifnya seperti itu ya. Nah, di situ mungkin perlu nanti diskusi dengan tim. Saya nggak tahu diminta oleh teman-teman di offset, apakah pengarah visual atau art director atau apa gitu ya, untuk bagaimana menyajikan halaman tersebut sehingga tidak terkesan ada unsur pornografinya, gitu ya. Nah pada waktu itu saya lupa menerbit apa, secara vulgar langsung ditampilkan seperti foto gitu ya. Tapi kemudian dilihat lagi konteksnya, konteks pembahasannya ternyata sebenarnya tidak perlu sampai menampilkan visualnya seperti itu gitu ya. Nah itu bisa dianggap sebagai pornografi. Nah itu nanti biasanya Bapak Ibu sekalian, proses penulisan naskah itu adalah satu tahap pertama, satu tahap awal sebenarnya. Ada tahap-tahap di mana Bapak Ibu yang nantinya menjadi penulis perlu berdiskusi dengan editor, dengan pengarah visual gitu ya, atau dengan ahli-ahli tertentu, sehingga nanti bisa menampilkan materinya secara kontekstual dan tadi tidak melanggar syarat isi yang ada. Kemudian yang kedua adalah ada syarat kelayakan isi buku. Ini terkait dengan materinya lagi. Pertama adalah keluasan, kedalaman, dan kelengkapannya, materi pokoknya. Lalu kemudian lagi ada kebenaran dari segi keilmuan, kesesuaian dengan standar nasional dan kurikulum yang berlaku, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
Lalu kemudian lagi kesesuaian dengan konteks dan lingkungan serta kesatu paduan antar bagian di sini. Ini semuanya terkait dengan materi dari mulai nanti Bapak Ibu sekalian perlu menentukan materi mana yang mau diperluas, materi mana yang mau diperdalam, materi mana yang akan dianggap sebagai melengkapi materi buku teks utama. Ya. Kemudian lagi harus solid gitu ya. Jadi segala macam teori, segala macam postulat, segala macam hal-hal yang sifatnya data, riset dan sebagainya harus benar. Ya, benar itu artinya harus merujuk pada sumber yang valid. Kemudian lagi ada sesuai dengan standar tadi, sesuai dengan CP-nya. Lalu kemudian lagi ada update, gitu ya. Jadi materinya sudah update gitu ya. Sekali lagi saya ambil contoh di buku SMK, gitu ya. Kenapa? Karena keilmuan di SMK itu update-nya sangat cepat. Jadi pernah di tahun lalu ya kalau tidak salah. Salah satu buku itu membahas soal desain, ya, pemodelan atau desain gitu, dan masih menggunakan aplikasi yang ternyata sudah tidak digunakan lagi di industri. Nah, hal seperti itu nanti perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu kemudian ingin menuangkan materinya itu dalam bentuk teks atau gambar. Kemudian kesatu paduan ini juga nanti di sesi akhir Bapak Ibu sekalian, saya coba sharing bagaimana agar Bapak Ibu bisa memastikan ada koherensi dari mulai awal ketika Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran sampai ke akhir ketika menentukan asesmen atau refleksi. Oke, ini cepat saja Bapak Ibu sekalian. Ini standar penyajian. Ini terkait bagaimana nantinya menyajikan buku ini, baik secara bahasa maupun secara visualnya, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu sekalian ketika menulis sudah mulai membayangkan target pembaca sasarannya. Kalau Bapak Ibu yang akan menulis untuk kelas 10 misalnya, sudah bayangkan tuh kira-kira psikologi anak kelas 10 itu seperti apa ya? Seperti itu. Untuk menulis anak kelas 12 misalnya, materi juga tentu berbeda gitu ya. Psikologi anak kelas 12 akan seperti apa ya membaca ini gitu ya. Nanti itu akan menentukan cara Bapak Ibu menarasikan materinya, menentukan juga pemilihan kata-katanya atau diksinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penyajian. Yang kedua adalah kan Bapak Ibu yang punya ide, yang punya pemikiran bagaimana buku ini mau dibuat. Maka penting sekali dari awal juga Bapak Ibu sudah bisa memikirkan konsep ilustrasi atau visualisasinya. Misalkan di halaman tertentu akan bahas materi tentang A misalnya seperti itu. Ini kayaknya butuh ilustrasi berupa foto atau gambar atau apa nih ya. Nah, itu boleh tuliskan deskripsinya. Itu akan sangat membantu di dalam proses pengilustrasian. Ya. Ini penyajian, ya. Kemudian lagi ada desain dan grafika. Ini bukan di tahap kita sebenarnya. Nanti ada desainer, ada ilustrator sebenarnya yang akan mengkonsep ini. Tapi tadi sekali lagi peran penulis itu sangat penting sekali, ya, untuk mendeskripsikan kebutuhan ilustrasinya. Ini sangat amat membantu. Permasalahan utama dari buku-buku teks yang masuk di pusat perbukuan Bapak Ibu sekalian adalah buku-buku tersebut sangat kering. Ya. Jadi isinya itu tulisan semuanya, kebanyakan gitu ya. Paling nanti sesudah 2 halaman, baru 3 halaman, baru ada gambar. Baru lagi gitu ya. Sementara kalau Bapak Ibu dari buku teks utama sendiri, kami sudah mencoba mengubah paradigma itu dengan menyajikan banyak ilustrasi, banyak gambar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini kriteria utamanya untuk buku teks pendamping. Mengacu pada capaian pembelajaran, bisa sebagian atau seluruh CP. Kemudian lagi buku mengacu pada buku teks utama. Kemudian buku memiliki kedudukan yang jelas dalam memperluas, memperdalam, melengkapi buku teks utama. Nah, mengacu pada CP atau kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian, kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada. Misalkan, ya, harus ada pembelajaran mendalam, ya. Oh, berarti pembelajaran mendalam kan merupakan metode ya, metode pendekatan ya. Maka di dalam bukunya metode itu juga harus tergambar, ya. Tadi yang ada
mindful, terus kemudian ada dari meaningful, gitu, kemudian joyful, gitu ya. Maka 3 unsur ini juga harus ada di dalam bukunya. Gitu. Mindful, gitu ya, misalkan mindful itu kan berarti siswa, gitu ya, secara penuh berkesadaran bahwa dia sedang ada dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Maka penting di bukunya ada tahapan, ketika nanti Bapak Ibu menulis ya, ada tahapan di mana itu men-trigger, memicu atau mengajak siswa untuk menyadari bahwa dia sedang dalam proses pembelajaran. Ya. Kalau di buku teks utama ada yang kami sebut sebagai pertanyaan formatif. Jadi Bapak Ibu juga udah kenal ada yang namanya persepsi gitu ya. Nah di situ juga sebenarnya sudah masuk bahwa di situ ada mindful di sana. Kemudian lagi ada yang meaningful. Meaningful itu kan bermakna ya Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam materi yang ada nanti di dalam buku teks yang akan Bapak Ibu tulis, maka unsur bermaknanya juga harus ada. Nah unsur bermakna ini bisa macam-macam. Bisa saja di dalam materi ada value-value yang disisipkan. Ya. Ada nilai-nilai yang itu tadi disebutkan ada 8 style tadi, ada kolaborasi, itu yang dan sebagainya. Dan tidak seluruhnya harus ada di dalam buku tersebut atau di dalam akun tersebut dari Bapak sekalian. Bisa sebagian, tapi harus ada. Karena itu nanti perlu dibuat semacam matrik atau apa gitu Bapak Ibu sekalian untuk mengidentifikasi materi A ini tujuan pembelajarannya apa, kemudian mungkin yang paling gampang kata kerja operasional atau KTP-nya apa gitu ya, kemudian lagi nanti materi pokoknya apa, lalu kemudian lagi tadi kira-kira terkait dengan pembelajaran mendalam unsur apa yang ada di sana gitu ya, itu perlu dijabarkan sedemikian rupa. Kemudian lagi hal-hal tersebut gitu ya artinya perlu di-statekan di dalam kata pengantar boleh, di dalam grup atau ringkasan yang dibagikan juga bisa dilakukan seperti itu, sehingga itu bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa buku ini ya, punya kelebihan, punya keunggulan, sudah mengandung tadi pembelajaran mendalam dan sebagainya itu seperti apa gitu ya. Itu perlu disampaikan, dijelaskan di bagian kata pengantar atau di bagian ringkasan ya. Oke, nah 4 standar tadi kemudian menjadi dasar kami untuk menilai buku yang kami sebut sebagai aspek bermutual. Sebenarnya ada 6, tapi saya gabungkan menjadi 4 ini karena nantinya seperti apapun buku yang Bapak Ibu akan tulis itu akan diukur dengan 4 aspek ini. Ada aspek legalitas dan norma, ada aspek materi, aspek penyajian dan bahasa, serta aspek desain dan kegrafikan. Ya. Setiap aspek ini akan diberi scoring itu baru sekalian. Nanti ada nilai dan sebagainya, sehingga dari sana bisa diputuskan apakah buku yang akan Bapak Ibu tulis bisa dilanjutkan atau bisa digunakan di sekolah atau tidak. Ya, karena itu pada saat ini mau dipahami sebelum menulis sehingga nantinya tidak terjebak gitu ya, sudah menulis terlalu banyak, tapi ternyata tidak ada menghubungi pada aspek ini. Yang pertama legalitas dan norma, ini aspek paling krusial. Di satu buku kami sangat menunjukkan yang namanya legalitas, ya. Karena ada banyak kasus di mana bukunya sudah lulus penilaian, sudah digunakan di sekolah sudah berapa tahun, tapi kemudian ternyata legalitasnya bermasalah, sehingga akhirnya buku tersebut harus ditarik. Kemudian lagi penerbitnya sendiri terkadang atau penulisnya harus membayar ganti rugi, seperti itu ya. Nah kita tidak ingin hal tersebut terjadi, gitu ya. Karena itu biasanya di kami aspek legalitas adalah yang paling utama yang paling kritikal gitu ya. Sebelum kami melihat lagi materi-materi lainnya. Begitu di sini sudah tidak memenuhi syarat, sudah tuh yang lainnya itu juga otomatis juga tidak akan memenuhi syarat. Ya. Nah, bicara soal aspek legalitas, kita bicara soal 2 hal sebenarnya, yaitu legalitas naskahnya. Nah, legalitas naskah itu bukan hanya soal teksnya atau gambarnya, gitu ya. Saya tahu sekarang tuh sudah ada AI ya.
Boleh angkat tangan siapa yang sudah menggunakan AI untuk membuat materi pembelajaran di sekolahnya? Ada, Bapak Ibu? Oke. Ya, udah ada menulis itu gampang pakai AI, gitu kan ya. Tapi ada yang harus dipastikan dulu, gitu ya. Yaitu ini legalitasnya, gitu ya. Nanti di sesi akhir saya coba sampaikan apa sih yang harus dipastikan legalitas dari penggunaan AI, gitu ya. Nah, itu satu, gitu ya. Kemudian lagi terkait dengan bebas plagiat, gitu ya, plagiat ini juga satu juga. Penting sekali untuk mencantumkan sumber-sumber yang Bapak Ibu gunakan dalam proses penulisan buku, ya. Contohnya misalkan mengutip gitu ya. Ya, saat ini kan ilmu pengetahuan kan sudah berkembang dengan pesat. Saya yakin tidak banyak dari kita yang menuangkan atau menyampaikan informasi terkait materi itu memang hasil pemikiran sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Artinya teorinya kita buat sendiri gitu ya. Sehingga menggunakan teori-teori yang sudah ada gitu ya. Maka kita harus mengutip kan ya, mengutip gitu ya, mengambil dari teori-teori yang sudah ada. Nah, dalam proses pengambilan materi itu maka perlu dan penting sekali untuk mencantumkan sumbernya, baik itu teks ataupun gambar seperti itu. Ada yang sifatnya sudah common, sudah umum lah gitu ya. Itu mungkin tidak perlu dicantumkan gitu ya, kayak sifatnya regulasi misalnya. Tapi Bapak Ibu yang mengajar di bidang sosial tiba-tiba di dalam materinya harus menyampaikan bahasa-bahasa atau materi terkait regulasi atau aturan perundang-undangan. Nah, kalau itu kan tidak perlu dicantumkan sumber, tidak perlu dikutip dan sebagainya, cukup ini diambil dari regulasi apa atau sesuatu yang sifatnya postulat. Ya, sudah teori-teori sudah pasti gitu ya. Kemudian ada lagi hukum-hukum tertentu gitu misalnya kalau di fisika ada hukum Newton misalnya gitu. Dia tidak perlu cantumkan ini diambil dari sumber apa gitu ya, karena semuanya udah tahu oh ini udah Newton ya, seperti itu. Nah itu diperkenankan. Gitu. Tapi di luar itu misalkan ada definisi, ada deskripsi tertentu, nah itu silakan dicantumkan sumbernya. Baik ketika Bapak Ibu mengutip secara langsung maupun tidak langsung, ya. Kami sendiri di pusat pembukuan menyarankan, ya, menyarankan Bapak Ibu untuk mengutip secara tidak langsung sebaiknya. Jadi melakukan parafrase, ya. Nanti mungkin ada beberapa contoh gitu ya. Parafrase kenapa? Karena itu menimbulkan kesan bahwa buku ini memang benar-benar ditulis, gitu ya, dengan pemikiran yang benar-benar fresh, gitu ya, baru gitu ya. Walaupun topiknya bisa jadi sama, tapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah kita nggak ingin bukunya itu kayak kayak clipping, lepas gitu ya, iya, copot pasang, gitu ya. Banyak seperti itu gitu ya. Ambil di blog atau di mana gitu ya, copot satu paragraf, pasang, gitu ya. Nah, itu banyak, gitu ya. Dan biasanya terdeteksi gitu ya, karena penilai-penilai kita adalah orang yang memang expert di bidang tersebut, sehingga biasanya mereka ini ngambil dari buku ini tahu gitu ya. Nah itu yang harus dihindari gitu. Makanya saya menyarankan untuk dari pusat pembukuan biasanya menyarankan melakukan parafrase gitu ya. Dan parafrase itu mudah banget sekarang dilakukan pakai AI gitu ya. Banyak banget bahan mengenai AI sebenarnya. Sebelum ada AI itu ada banyak website dan sebagainya yang bisa melakukan parafrase. Gitu ya. Oke, ini plagiasi gitu ya. Kemudian lagi untuk gambar, nah ini juga sama. Salah satu yang membuat buku itu tidak lulus penilaian adalah digunakannya sumber-sumber yang tidak kredibel, tidak valid, yang lisensinya dipertanyakan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian perlu memastikan gitu ya bahwa gambar-gambar tersebut tidak bermasalah. Atau kalau misalkan saya mau menyertakan video yang ada di YouTube nih, misalnya seperti itu, gitu ya. Maka pastikan satu akunnya kredibel gitu ya. Kemudian lagi tidak ada istilahnya iklan-iklan yang memang tidak sesuai dengan pendidikan gitu. Kemudian lagi tadi sudah memperoleh izin seperti itu. Atau misalnya ada gambar, itu gambar juga sama. Kami sendiri menyarankan untuk
buku-buku yang memang digunakan di yang lebih teknis gitu ya, yang bukan hanya teori saja, sebaiknya gambarnya itu berupa foto, ya, atau gambar real lah sebenarnya gitu ya. Kalau buat buku SMA, SMK, kalau bisa gambarnya atau ilustrasinya itu yang sifatnya realis, benar-benar seperti seperti ya seperti ada kita gitu ya. Kenapa? Satu, itu mempermudah, apalagi kalau itu berasal dari koleksi pribadi. Nah itu lebih mempermudah. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sekolah pasti kan ada banyak aktivitas yang dilakukan, bisa itu di foto, kemudian itu dijadikan sebagai research untuk di bukunya seperti itu. Tapi ada beberapa ketentuan juga karena foto itu terkait dengan privasi gitu ya. Jadi ada angle-nya gitu ya. Misalkan kalau saya mau foto anak lagi beraktivitas pembelajaran gitu di sekolah, maka usahakan misalnya mukanya tidak terlihat, tidak jelas dan sebagainya gitu. Tapi aktivitasnya itu seperti itu kalau di foto. Kemudian kalau saya mau ngambil dari gambar-gambarannya boleh, di internet dan sebagainya boleh. Tapi dari yang tadi lisensinya sudah jelas, kemudian lagi atau free license, kemudian lagi cantumkan sumbernya, ya, cantumkan sumbernya seperti itu. Nah, ini legalitas, ya. Nanti ada beberapa hal terkait dengan AI. Lalu kemudian lagi norma. Nah ini juga hal kedua yang kritikal sesudah legalitas yang kami lihat adalah norma. Jadi kami udah gambar lagi nih apakah materinya sesuai dengan kurikulum atau enggak, materinya update atau tidak. Tapi pertama kami lihat screening pertamanya adalah legalitas, misalnya lolos nih, semua materi sudah dicantumkan sumber, kemudian lagi gambarnya juga sudah ada sumber dan sebagainya. Berikutnya adalah norma. Screening dibaca apakah ada hal yang sifatnya potensi untuk menimbulkan kegaduhan, ya seperti itu. Kemudian lagi di norma ini sifatnya umum sekali terkait dengan etika tadi, itu ada dengan tidak mengandung sara, kemudian tidak diskriminatif, tidak ada isu pornografi, kebencian dan sebagainya. Kalau kemudian radikal, kemudian ada lagi tidak memuat simbol-simbol yang berwarna sensitif, tidak mempromosikan berita bohong atau hoax gitu ya. Dan khusus untuk buku SMA dan SMK satu lagi adalah diusahakan untuk tidak mempromosikan produk-produk tertentu atau sifatnya informal komersil. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang mau menulis nih tentang perkembangan marketplace, misalnya gitu ya, mau mengambil artikel atau wacana misalnya di bahasa Indonesia gitu ya. Di bahasa Indonesia ingin mengambil kutipan koran atau apa gitu yang bicara soal marketplace gitu ya. Kan ada banyak tuh, ada Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya gitu ya. Usahakan untuk tidak mengambil hanya satu saja. Jadi di bab 1 ceritanya tentang Tokopedia, di bab 2 ceritanya tentang Tokopedia, di bab 3 cerita lagi tentang Tokopedia. Ya. Nah yang kayak gini nanti biasanya penilai akan dianggap mempromosikan. Jadi kalau memang harus mengambil produk-produk tertentu sebagai contoh, sebagai bahan pelajaran, maka usahakan mengambil dari banyak brand atau banyak merek, sehingga tidak ada kecenderungan bahwa itu sudah mempromosikan. Itu. Kemudian lagi ini adalah aspek materinya, ya. Aspek materi itu ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Ada kesesuaian dengan kurikulum, gitu ya. Nanti ya saya coba paparkan bagaimana sih proses yang biasa kami lakukan di pusat pembukuan. Ya, yang pertama adalah ATP, gitu ya. Dan materi merepresentasikan capaian pembelajarannya. Boleh sebagian, boleh keseluruhan, gitu ya. Tapi saya yakin keseluruhan itu sangat berat sekali. Ya. Di kami saja proses untuk merumuskan CP satu fase untuk dirumuskan jadi TP, kemudian disusun lagi menjadi ATP, itu prosesnya panjang sekali. Jadi karena ini kebetulan itu teks pendamping, ya tidak perlu semuanya gitu ya, tapi mungkin kalau memang kedepannya akan dibuat buku teks pendamping lainnya gitu ya, jadi satu mapel itu mungkin bisa jadi beberapa buku gitu. Silakan diturunkan atau ditafsirkan CP-nya gitu kan, juga menjadi TP dan ATP.
Kemudian lagi kedalaman materinya disesuaikan, ya. Di dalam CP kan ada kata kunci Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bisa mengacu pada kata kunci tersebut. Dari sana bisa ditentukan kita mau materinya itu sedalam apa ya. Nah, kita bisa pakai taksonomi yang ada solo, itu ada taksonomi dulu gitu kan ya. Nah, nantinya kedalaman materi ini akan menentukan koherensi antara TP-nya sampai ke asesmennya. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya di TP-nya ini sudah dalam sekali sampai menganalisis misalnya seperti itu. Tapi ternyata asesmennya hanya menguji siswa sampai ke menjelaskan, gitu ya, hanya mengingat atau menyebutkan, gitu ya. Yang itu kan tidak koheren. Kemudian asesmennya tadi benar-benar disusun untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kami sarankan konsep asesmen ini sudah mulai dipikirkan dari awal ketika Bapak Ibu sudah mulai menulis. Apakah di materi ini kita akan melakukan asesmennya misalnya uji kinerja, gitu ya, atau mau hanya mengerjakan soal, gitu ya, atau mau apa gitu ya asesmennya. Dan di buku teks pendamping seperti buku teks utama diperkenankan melakukan asesmen diagnostik, gitu ya. Jadi di awal itu bentuknya sebenarnya banyak macam-macamnya ya Bapak Ibu sekalian, bisa dipertanyakan pematiknya, persentil dan sebagainya. Tapi asesmen itu tidak harus ada di akhir saja. Di sepanjang materi itu diperkenalkan untuk ada asesmen di sana. Nah, kesalahan yang biasa terjadi Bapak Ibu sekalian, kadang tujuan pembelajaran tidak relevan dengan CP-nya seperti itu. Karena itu kami menyarankan saat ini ketika baru mau menulis sudah mulai dibuatkan kerangka matrik gitu ya antara tujuan pembelajaran sampai ke asesmennya. Kemudian lagi bukunya tidak berbasis aktivitas, jadi bukunya sifatnya hanya teori-teori saja. Padahal saat ini tadi sesuai dengan pembelajaran mendalam kita kan inginnya joyful, gitu ya, menyenangkan, gitu ya. Dan menyenangkan itu pasti buat siswa tidak hanya sebatas duduk di meja hanya membaca buku mengerjakan soal, gitu kan ya. Maka bukunya perlu diperkaya dengan aktivitas-aktivitasnya. Bapak Ibu bisa melakukan berbagai macam pendekatan, bisa pakai collaborative learning, gitu dan sebagainya. Berbagai macam metode bisa dilakukan, ya. Kemudian lagi aktivitasnya sendiri diharapkan tidak hanya di bagian akhir buku, tapi bisa ada di sepanjang materi buku itu bisa. Kemudian lagi aktivitasnya benar-benar dirancang untuk membangun pengetahuan, keterampilan dan karakter, ya. Atau dengan kata lain kompetensi yang diharapkan itu benar-benar bisa tercapai dari aktivitasnya. Nah, kadang-kala di Bapak Ibu sekalian ada kompetensi-kompetensi yang sifatnya mungkin soft skill. Jadi bisa jadi aktivitasnya mungkin belajar materinya apa, tapi di dalam aktivitas itu kita terapkan kalau kita sisihkan value-value yang itu bisa menjadi soft skill dari anak didik kita. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga adalah kedalaman materi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini tadi sama ya, yang pertama. Kemudian asesmennya juga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini aspek materi. Poin pertama dari aspek materi. Lalu kemudian lagi poin kedua dari aspek materi adalah soal kebenaran materi. Yaitu tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, tidak memenuhi prinsip kemutakhiran, kontekstualitas dan keterasaan. Nah, di pembelajaran mendalam itu salah satu yang menjadi acuan itu adalah aplikatif, jelas skill bekerja. Jadi pengalaman belajar itu inginnya itu sifatnya aplikatif. Siswa bisa mengaplikasikan kompetensi yang dicapai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain adalah kita di dalam bukunya gitu ya, dituliskan materinya itu yang kontekstual. Misalkan kita kan dulu suka ada soal-soal ya, misalnya ibu membeli misalnya gitu ya 300 telur misalnya gitu kan. Itu kan secara ya mungkin aja membeli 300 telur, tapi kan buat apa ibu membeli 300 telur gitu ya. Ini kan kontekstual gitu ya.
mau jualan telur mungkin ya, bukan ya, kan kayak gini ya masuk akal gitu. Kalau bapak ibu lihat soal-soal kisah kan juga sifatnya kan yang lebih kontekstual ya, masuk akal gitu ya, kayak gitu. Dulu kan kecil semuanya gitu ya soal-soal seperti itu. Nah ya, hal seperti itu yang lebih nanti bisa diubah gitu bapak ibu sekalian, sehingga materi-materi itu benar-benar dekat dengan keseharian anak-anak. Nah, pengalaman bapak ibu dalam berinteraksi dengan siswa itu bisa akan sangat amat membantu gitu dalam proses mengkonseptualkan ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian lagi ya di dalam materinya tadi sifatnya baruan, itu harus update gitu, harus terbaru. Kemudian lagi ada informasi-informasinya, kalau ada data, kalau ada hasil-hasil tertentu, grafik dan sebagainya, itu silakan disampaikan dengan sumber yang valid, ya. Misalkan kita mau menyampaikan misalnya di sosial, misalnya di ekonomi, misalnya kita mau menyampaikan misalkan data misalkan data misalnya supply dan demand apa gitu misalnya gitu ya. Nah, harap sebisa mungkin sampaikan data yang real ya. Misalkan harus menampilkan grafik misalnya gitu ya, grafik misalnya populasi apa gitu misalnya, maka usahakan itu datanya adalah real ya, bisa dicari di berbagai macam sumber BPS dan sebagainya, dari sumber-sumber yang juga kredibel ya, sehingga itu secara kaidah keilmuan, secara kemutakhiran itu memang benar-benar data yang sebenarnya seperti itu. Kemudian lagi materi contoh dan kegiatannya harus, nah ini yang baru, harus memperhitungkan K3R. Nah, ada kalanya kita selalu beranggapan bahwa K3R itu harusnya ada di buku-buku yang sifatnya teknis gitu ya. Padahal K3R ini sendiri sebenarnya bisa diterapkan secara secara fleksibel sebenarnya di buku-buku lainnya. Bisa gitu ya, buku fisika misalnya, tiba-tiba harus ada aktivitas untuk melakukan percobaan, maka prinsip K3R itu harus muncul di sana. Entah siswa harus menggunakan alat pengaman dan sebagainya, apakah ada instruksi di mana siswanya harus menggunakan alat-alat dengan hati-hati atau memperhatikan simbol dan sebagainya, itu harus muncul di sana ya. Nah, yang biasanya terjadi yang membuat itu tidak lulus adalah ada banyak kesalahan, entah itu tes, gambar dan sebagainya ya. Nah, di pusat perbukuan sebenarnya mengkategorikan kesalahan ini ada dua, ada mayor dan ada minor. Biasanya pertimbangan kami ada dua gitu ya. Mayor itu menurut kami adalah ketika kesalahannya kalau itu ingin diperbaiki, maka ini harus merombak bukunya itu ya, wah ini harus mayor. Sementara kalau minor itu ya yang kecil-kecil ya, misalnya ternyata tidak ada sumber nih, kayaknya cuma beberapa nih, bisa nih ditambahkan saja sumbernya seperti itu. Nah, itu sifatnya minor. Kemudian lagi ada kesalahan materi yang sifatnya fundamental, miskonsepsi ya, ini juga menjadi kesalahan yang biasa terjadi. Kemudian lagi ada kesalahan yang sifatnya pengetahuan prasyarat ya. Seluruh bukunya benar, bagus, tapi di awal ada penjelasan materi yang sifatnya miskonsepsi gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi dasar kemudian buku tersebut dinyatakan tidak lulus atau tidak layak. Kemudian tadi tidak ada panduan keselamatan. Kemudian lagi contoh-contohnya juga tidak dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian materinya tidak update. Lalu kemudian gambar ilustrasinya kadang tidak sesuai dengan pembaca sasarannya. Nah, ini juga yang biasa terjadi. Bukunya cerita misalnya tentang materinya gitu ya. Materinya cerita tentang kehidupan sosial di Indonesia misalnya gitu. Tapi fotonya foto dari luar negeri. Nah, gitu. Ini juga hal-hal yang sering terjadi kesalahan di sana. Mungkin maksudnya biar
bisa mencari gambar yang freelancer gitu ya, tapi malah justru itu menjadi kesalahan yang fatal. Kemudian lagi datanya update gitu ya, jadi datanya itu sudah tidak update lagi, datanya bukunya mau diproduksi di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, materinya bahas terbaru, tapi ternyata data yang ditampilkan dari data 2017, 2018, itu kan sudah cukup lama. Kecuali tidak ada data terbaru terkait topik itu, ya, itu diperkenankan. Penyajian, ya. Penyajian ini ada lima tahapan sebenarnya, 5 poin sudah yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi buku Bapak Ibu sekalian ketika sudah mulai dinyatakan lulus legalitas dan norma, maka masuk ke dalam aspek penyajian. Ada keselarasan maksud saya, ada penyajian dan materi, kemudian ada lagi aktivitas, asesmen dan bahasa. Oke. Di keselarasan tadi harus koheren antara semuanya dari awal sampai akhir, kemudian harus relevan. Di penyajian materi juga sistematis, gitu ya. Bapak Ibu boleh memilih gitu ya, mau dari umum ke khusus, mau dari yang mudah ke sulit, gitu dalam penyajian materi. Jadi ketika nanti menuangkan pemikiran di dalam buku, kan biasanya oleh penulis itu Bapak Ibu sekalian, kita selalu ingin menuangkan semua yang ada di kepala gitu ya dalam bentuk tulisan. Tapi bisa jadi sebenarnya tidak semuanya dibutuhkan oleh siswa kita gitu ya. Jadi perlu memilah-milah. Nah, dalam proses memilah itu nanti kita akan mengurutkan atau mensistematika gitu ya, membuat sistematika, program dan sebagainya, sehingga nanti bukunya itu benar-benar runut ya dan enak dibaca. Kalau kontekstual tadi, kemudian mutakhir, kemudian berbasis aktivitas. Nah, ini juga paradigma buku pendidikan yang terbaru Bapak Ibu sekalian adalah selalu activity based, gitu ya. Tidak melulu materi kemudian disampaikan secara tertulis di dalam buku, gitu ya. Bisa jadi mungkin kita merasa bahwa materi ini kayaknya lebih mudah ada di internet nih, ya. Kemudian kita beranggapan bahwa kayaknya sekolah kan sekarang udah punya banyak akses internet ya. Kayaknya siswa nggak perlu dibaca secara lengkap gitu di buku gitu ya. Siswa cukup browsing juga kayaknya udah banyak nih materinya. Bisa saja aktivitinya adalah meminta siswa untuk mencari informasi gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak harus gitu ya, materi itu harus secara lengkap dituliskan di buku gitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu dituliskan adalah aktivitinya. Kemudian lagi menarik gitu ya, aktivitasnya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Gunakan segala macam media, segala macam alat itu, metode dan sebagainya. Kemudian lagi beragam variatif gitu ya. Kesalahan yang biasa ada itu adalah biasanya materi aktivitas yang ada di buku tes pertama dipindahkan ke buku tes pendamping, kemudian hanya digantikan subjeknya saja, apa saja gitu. Itu biasanya kesalahan yang sering ada. Nah, harapan kami adalah Bapak Ibu punya ide untuk memvariasikan ya, aktivitas ini. Lalu asesmennya syaratnya harus juga terukur dan variatif. Terukur artinya bisa benar-benar mengukur tercapaian dari tujuan pembelajarannya. Kemudian variatif, tidak melulu yang namanya asesmen itu harus mengerjakan soal. Ya. Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam cara ya, sehingga siswa dia punya banyak cara untuk diukur apakah dia sudah kompeten atau belum. Lalu kemudian lagi bahasanya, narasinya menarik, kemudian sesuai perkembangan anak. Ya. Kami menyarankan untuk menghindari istilah-istilah yang sifatnya teknis banyak gitu ya, sifatnya kata-kata sulit gitu ya. Di buku teks pendamping itu nanti di anatominya itu ada namanya glosarium gitu ya, silakan ditaruh di sana. Tapi di dalam bukunya, di dalam isi bukunya, sebisa mungkin hindari penggunaan kata-kata yang sifatnya teknis, complicated gitu ya, terutama untuk anak-anak di jenjang tertentu. Ya, mungkin kalau udah kelas 12 itu sudah paham gitu ya. Tapi untuk kelas 10 itu kan sebenarnya setengah SMP, setengah SMA ya. Nah itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Seperti itu. Jadi
desainer grafika A, ini umum saja. Sebenarnya nanti teman-teman di desainer dan ilustrator sebenarnya yang perlu concern terkait dengan hal ini. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah kalau diambil offset teman-teman penulis ini, bapak-ibu penulis sering kali dilibatkan atau tidak dalam proses pendesainan. Ya. Kalau di kami ada namanya art director atau pengarah visual. Biasanya dikumpulkan tuh penulis, desainer, ilustrator untuk diskusi ini bukunya maunya didesainnya kayak apa ya? Ya. Karena biasanya penulis yang punya ide, yang punya konsep gitu ya, bukunya bagusnya bisa tapi diterjemahkan, ya, oleh desainer dan ilustrator, misalnya seperti itu. Nah itu aspek-aspeknya. Kemudian lagi, nah ini biasa kita masuk ke ini. Apa penyusunan buku sebenarnya? Tahapan ini adalah tahapan yang biasa kami lakukan di pusat perbukuan. Saya nggak tahu apakah proses bisnis di offset akan seperti ini atau berbeda, gitu ya. Karena setahu saya setiap penerbit punya proses bisnis yang berbeda-beda sebenarnya. Kalau secara detailnya ya, secara umumnya mungkin sama, tapi secara detailnya bisa jadi berbeda-beda. Gitu ya. Nah ini bisa implementatif, bisa juga nantinya Bapak Ibu perlu menyesuaikan. Gitu. Nah, secara umum ya di dalam proses penerbitan itu ada 3 tahap sebenarnya. Ada penyusunan naskah, atau biasanya kami menyebutnya pemrolehan naskah. Kemudian ada pengolahan dan ada penerbitan. Yang kita mau mulai hari ini sebenarnya adalah tahap penyusunan naskah. Ya. Di sana ada tahap penulisan, ada tahap penulisan, ada tahap penulisan, ada tahap self-editing ya, jadi swasembada. Jadi Bapak Ibu sekalian sebelum naskahnya nanti disetor ke editor gitu ya, diharapkan dari Bapak Ibu sekalian sudah mulai melihat kembali ini apakah ada kesalahan konsep, kesalahan kata dan sebagainya. Kemudian lagi apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada atau tadi standar-standar yang ada. Nanti ada daftar cek, ada daftar pertanyaan sebenarnya yang ketika naskahnya nanti Bapak Ibu sudah jadi, Bapak Ibu bisa mencek list ini sudah atau ya, sudah atau belum ya. Ya. Nah ini 3 tahap yang biasa ada di proses publishing ya. Nah, 3 tahap ini berkembang sebenarnya di pusat perbukuan. Penyusunan naskah itu bisa dalam beberapa metode. Ada penulis dari nol, ya. Ada yang sifatnya menyadur, jadi buku yang sudah ada disesuaikan kembali, disatu. Kemudian ada lagi yang sifatnya penerjemahan. Ya. Ada buku-buku, saya lupa, punya Cambridge atau apa gitu yang ketika awal-awal kurikulum merdeka ditetapkan itu dijadikan sebagai buku teks utama. Nah, itu ada proses penerjemahan di sana. Ya. Nah ini prosesnya macam-macam gitu ya. Nah, yang kita mau jalani kebetulan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan proses penulisan dari nol gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah dari nol itu benar-benar Bapak Ibu sekalian tidak punya bahan gitu ya, atau sebenarnya sudah punya bahan ya, gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian dari pengolahan ini ada proses editing, ilustrasi, desain dan sebagainya, semuanya di sini. Lalu ada penerbitan ya. Oke, yang pertama terkait dengan penyusunan naskah. Nah, di penyusunan naskah di pusat perbukuan biasanya kami membaginya menjadi 2 proses. Ada yang disebut proses pra penulisan, ada yang kemudian proses penulisan dan penawaran naskah. Ya. Nah, kenapa penting? Karena ketika proses penulisan sudah berjalan, lalu kemudian Bapak Ibu menemukan kekurangan atau kelemahan atau kesalahan gitu ya, itu kalau balik lagi ke proses awal itu ya panjang, nggak berhenti-berhenti. Beneran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kadang ada hal-hal yang kita temukan itu berjalan. Aduh, ini harusnya nggak kayak gini nih. Mau balik lagi sudah terlalu jauh, sementara mau nggak balik lagi, fatal nih kesalahan ini gitu ya. Makanya kemudian kami baginya menjadi 2 gitu ya. Nah, di dalam proses pusat perbukuan, penulisan buku teks pusat perbukuan, 2 proses ini kadang proses pra penulisannya itu lebih panjang daripada proses penulisannya. Jadi mengembangkan poin-poin menjadi kalimat, paragraf dan sebagainya itu sebenarnya singkat. Iya. Apalagi dengan sekarang udah ada AI dan sebagainya gitu kan ya. Nah,
itu sebenarnya singkat, tapi merumuskan poin-poin tadi, membuat kerangkanya, membuat sistematikanya, itu yang biasanya prosesnya panjang. Itu harus bolak-balik. Ya. Nah, di pusat perempuan sendiri saat ini tidak ada buku yang ditulis oleh satu orang, Bapak Ibu sekalian. Pasti tim, ya. Tadi untuk memastikan prosesnya berjalan dengan cukup baik sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak diketemukan ketika di tengah-tengah proses. Nah, tim ini yang akan menggodok, menyusun kerangka, sistematika dan sebagainya. Ya, tahapannya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, yang pertama adalah menentukan topik, tema, atau materi. Ya. Di buku teks pendamping, maka yang perlu diputuskan pertama kali adalah Bapak Ibu sekalian adalah karena persyaratan buku teks pendamping adalah mengacu pada buku teks utama. Silakan dilihat buku teks utamanya. Ini, gitu ya. Pilih materi atau topik apa yang ada di buku teks utama yang mau Bapak Ibu jadi fokus dalam proses penulisan. Entah itu mau diperluas, mau diperdalam, atau mau dilengkapi. Misalkan ada 10 bab di buku teks utama. Oh, ini kayaknya bab 1, bab 4, bab 6 gitu misalnya. Kayaknya bisa nih, kurang lengkap nih buku teks utama. Bisa nih, bisa kita lengkapi atau kita perluas, kita perdalam. Atau Bapak Ibu menemukan metode pembelajaran alternatif di buku teks utama, materi A diajarkannya dengan metode yang biasa aja nih. Ini saya punya ide, materi ini bisa diajarkan dengan metode yang berbeda. Gitu. Atau di buku teks utama bab 1, aktivitasnya hanya seperti itu aja, saya bisa bikin dengan aktivitas yang lebih bervariasi. Atau bahkan di buku teks utama ATP-nya dari 1 ke 3, 4 gitu. Kayaknya mapel ini gitu ya, bisa diajarkan dengan ATP yang berbeda, yang lebih efektif gitu ya, kan Bapak Ibu yang pengalaman kan, gitu ya. Tapi bisa nih, jadi itu urutan bagi buku teks utama Bapak Ibu sekalian. Itu sebenarnya juga nggak baku harus diikuti seperti itu. Ya. Jadi kan kita punya ATP dan sebagainya gitu ya. ATP itu bisa disusun tidak perlu dengan banyak cara, maksudnya dengan banyak alternatif gitu ya. Jadi ATP yang ada di buku teks utama tidak serta-merta menjadi satu-satunya ATP yang bisa digunakan di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu juga punya kebebasan untuk mengeksplor gitu. Ya. Nah, itu dari mulai pemilihan topik, tema, dan materi. Ya, kemudian target baca sasaran. Karena tadi saya dengar bahwa Bapak Ibu mengajar di SMA ya, sudah jelas target baca sasarannya. Jadi tinggal menentukan apakah mau ditulis ke kelas 10, 11, atau 12. Ya. Kalau kelas 10 berarti ada di fase E, berarti tinggal dilihat ketercapaian CP di fase itu seperti apa. Kemudian di kelas 11, 12, di fase F gitu ya, juga dilihat CP-nya seperti apa. Kemudian pengumpulan sumber atau bahan penulisan. Nah, ketika sudah menentukan topik atau materinya, silakan Bapak Ibu mencari sumbernya gitu ya. Bisa macam-macam. Bisa dari buku-buku yang sifatnya akademis di perkuliahan, bisa dari sumber internet, bisa dari macam-macam ya, Bapak sekalian. Nah, ketika proses pengumpulan sumber, jangan lupa membuat daftar inventaris data sumber bacaannya atau sumber tadi, karena itu akan bermanfaat sekali nanti ketika Bapak Ibu mengutip gitu atau menggunakan sumber tadi, langsung kita pasang gitu. Oh, ini dari sini, begitu tulis ini dari sini, itu dari sini. Itu sangat memudahkan sekali ya. Karena biasanya kalau lupa menginventarisir gitu ya sumber-sumber tadi, biasanya udah nulis udah banyak untuk itu ngambil dari mana ya gitu ya, saking lupanya gitu ya. Terus kemudian main asal ambil gitu, asal comot. Ternyata ketika diperiksa di penilaian ternyata tidak valid atau tidak tepat gitu ya. Misalnya sumbernya diambil dari website apa gitu, pas diklik nggak ada gitu. Itu satu. Kemudian lagi penyusunan sistematika, sesudah itu baru membuat kerangka ya. Di tim ini biasanya yang banyak diskusi, brainstorming dan sebagainya, tapi zaman sekarang udah gampang ya udah mau masukin saja prompt di chat GPT, bahan dan sebagainya gitu kan, AI dan sebagainya. Biasanya suruh bikin kerangka tuh langsung jadi kerangkanya gitu kan ya. Nah, tinggal kerangka itu diuji atau dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan
tadi tujuan pembelajarannya, kemudian sudah sesuai dengan materi yang mau digunakan, ATP dan sebagainya. Dan tidak lupa pula di dalam kerangka bukunya silakan dibuatkan urutan. Oke, ini ada apa seksi dulu nih, saya mau pertanyaan pematik dulu misalnya gitu. Oh, di materi ini kayaknya saya butuh asesmen diagnostik gitu misalnya. Oh, di materi ini kayaknya mau bentuknya aktivitas saja gitu. Itu mulai di breakdown poin per poin. Ya, ini akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses pengembangan tulisan. Nanti ketika kerangka itu sudah jadi, yang Bapak Ibu lakukan itu mengembangkan paragraf tadi gitu ya, dan itu prosesnya bisa lebih cepat. Ya. Tulisan pembukuan itu idealnya itu 4 bulan sebenarnya. Tapi pernah kita diperas cuma 2 bulan juga. Gitu ya. Tapi tadi proses pra penulisan ini kalau bisa dilewati dengan cukup smooth, cukup baik, ini sangat amat memudahkan dan mempercepat proses di penulisan. Ya. Nah, kemudian di proses penulisan tadi mulai memperhatikan aspek-aspek kebermutuan tadi, legalitasnya, normanya, gitu ya. Ketika akan comot materi dan sebagainya mulai dipikirkan, ini bisa diparafrase. Oh, ini kayaknya harus motif langsung nih, gitu ya, seperti itu. Kemudian lagi, oh ini kayaknya ada sensitif nih, ada isu sensitif gitu ya, diskriminatif, ada syarat atau ini harus diganti nih, ya. Boleh diperhatikan dalam penulisan. Kemudian lagi pemilihan kata gitu ya, tapi saran saya sih tulis aja dulu gitu ya. Kemudian nanti baru sesudah jadi baru dilihat mana yang bisa diganti, mana yang bisa disesuaikan. Dan di Adobe ada editor ya Pak, ada editor yang akan membantu sebenarnya. Kemudian lagi lakukan consulting dan review, ini akan membantu juga proses di editingnya gitu ya. Dilihat kembali kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu konsultasikan dengan ahli gitu ya, atau dengan guru lain gitu ya, itu saya pikir gak masalah gitu ya. Karena kami juga sering melakukan itu gitu ya. Jadi naskahnya yang belum jadi kadang oleh teman-teman tim penulis itu, saya udah coba nih Pak, bukunya apa naskahnya tulisannya belum coba, saya coba kolega saya gitu sama guru untuk baca ini, ya itu nggak apa-apa. Ya, silakan kalau misalnya Bapak Ibu, apalagi karena dari MDMP ya bisa saling tukar tuh, ini udah nulis nih, kira-kira gimana, bagus atau enggak, susah dicerna atau enggak dan sebagainya. Itu sangat membantu sekali dalam proses penulisan. Ya, termasuk ketika kita mengalami stuck gitu ya, butuh gitu, ini materi ini mau dikembangkannya kayak apa ya, gitu ya. Nah itu biasanya diskusi gitu ya, berbagi dengan teman-teman sejawat itu akan sangat ya. Oke, nah di pada penulisan ini mengacu pada kurikulum yang berlaku, gunakan CP sebagai acuan utama, pastikan topiknya mendukung materi pokok. Kemudian karakteristik topik BTP itu adalah kontekstual, aktual, dan sesuai dengan strategi. Ya. Mendukung tercapaian kompetensi, menyasar kebutuhan siswa yang beragam. Ya. Kemudian lagi contoh topiknya bisa pendalaman materi, pendekatan lintas disiplin, integrasi isu global. Ya. Nah, yang kedua adalah sesudah proses penulisan tadi, menulis juga yang harus perhatikan adalah anatomi. Ini tahapan yang, jadi kalau di pusat pembukuan itu penilaian itu ada 3 tahap. Ada pra penilaian, ada penilaian, dan penetapan kelayakan. Di pra penilaian, kami itu nggak melihat isinya, kami ngelihat apakah sebuah buku layak dianggap sebagai sebuah buku. Gitu. Tahunya dari mana? Dari anatominya, gitu ya. Anatomi buku atau anatomi modul, gitu ya. Sering teman-teman penerbit kadang kesulitan karena anatominya adalah anatomi modul, bukan buku. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah biasa menggunakan modul, sudah biasa membuat modul, pasti ada perbedaan. Gitu ya. Buku sendiri punya karakteristik tersendiri yang ada dalam regulasi, sehingga itu perlu dijadikan dasar. Gitu ya. Nah, anatomi buku itu secara umum itu ada cover, ada prelim, gitu ya, ada isi dan ada postling, gitu ya. Poin-poinnya seperti ini, cover itu harus apa, gitu ya, nanti mungkin baru disebutkan materinya ya, secara umum, gitu ya. Kemudian lagi untuk prelimnya juga sama, di sana ada kata pengantar, prakata dan sebagainya. Lalu kemudian ada isinya tadi, dan ada postling, ada glosarium, data pustaka dan sebagainya. Ya.
ini halaman buku nanti bisa dibaca ya boleh sekali ya. Oke. Kemudian ini proses penulisan naskahnya. Ya, jadi peran penulisan itu ya. Yang pertama adalah menguraikan CV. Nah, ya, saya skip di sini ya. Ini yang biasa kami lakukan, membuat matrik uraian CV. Ya, ya, nanti materinya mungkin bisa diberikan kepada dia. Jadi ini versinya bisa beberapa jenis, ada ini, ada ini, gitu ya. Tapi intinya adalah biasanya kami menguraikan CV. Jadi fasenya fase apa, CP-nya apa, lalu kemudian identifikasi tujuan pembelajaran dari CP itu. Ya, caranya gimana? Satu, identifikasi dulu kata kuncinya. Ya, misalnya di sana ada apa nih?